Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4507, 4508, 4509. Pendeta Wu Wei melirik pangeran ke-10 dan mengangguk sedikit, hanya seorang bocah kecil, mudah saja. Semua orang dari Kekaisaran Xiao berlutut di tanah, hati mereka penuh dengan kegembiraan. Bahkan dewa tua yang pernah menyelamatkan seluruh Kekaisaran Xiao pun telah datang. Dengan kehadirannya, Kekaisaran Xiao tidak akan berada dalam bahaya. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang untuk pertama kalinya melihat sosok legendaris ini. Orang tua Jalang, berani-beraninya kau berbicara seperti itu tentang klan dewa kami. Kau sedang mencari mati. Pangeran ke-10 dengan sekali pandang langsung mengenali identitas pendeta Wu Wei. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kau bisa membunuhku, tapi itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa klan dewa kalian sedang dalam kemunduran. Pendeta Wu Wei menjawab dengan tenang. Ekspresi wajah pangeran ke-10 menjadi gelap. Orang tua Jalang, kau mencari mati. Aura pangeran ke-10 melonjak tiba-tiba. Ia melayangkan pukulan langsung ke arah pendeta Wu Wei. Pangeran ke-10 tidak menggunakan senjata. Bahkan tanpa pedangnya, ia hanya menggunakan satu pukulan sederhana, tetapi penuh kekuatan. Pukulan ini membuat wajah pendeta Wu Wei berubah sedikit. Tongkat kayu di tangannya langsung memancarkan cahaya emas, menusuk ke arah pangeran ke-10. Tongkat kayu yang tampak biasa itu ternyata adalah senjata dewa. Boom! Suara bergema dari hukum dunia, ruang bergetar. Seluruh ibu kota kekaisaran tampak seperti akan lenyap di bawah aura yang mengerikan ini. Semua orang menatap dengan tegang. Bagi mereka, seorang dewa tua yang pernah menyelamatkan Kekaisaran Xiao melawan seorang anak kecil seharusnya adalah pertarungan yang mudah. Namun, ketika pukulan dan tongkat bertemu, sekitar mereka tiba-tiba menjadi sunyi. Aura mengerikan yang baru saja mengamuk ini tampak membeku seketika. Tongkat pendeta Wu Wei bersentuhan dengan pukulan pangeran ke-10. Namun, di hadapan semua mata yang menyaksikan, tongkat itu mulai retak. Tubuh pendeta Wu Wei, seperti patung batu, perlahan mulai hancur, serpihan demi serpihan. Jiwanya melayang tak berdaya di udara, tanpa ekspresi di wajahnya. Melihat ini, orang-orang Kekaisaran Xiao yang baru saja penuh semangat kini tertegun. Hanya satu pukulan, dewa yang mereka anggap sebagai penyelamat Kekaisaran Xiao kalah begitu saja. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Dan yang lebih mengejutkan, pangeran ke-10 bahkan tidak menggunakan senjata apapun. Wajah orang-orang Kekaisaran Xiao kini berubah pucat pasi. Sementara itu, Guru Wu Liang hanya menghela napas ringan. Wu Wei ini tampaknya telah tertahan terlalu lama. Kekuatan dirinya sudah banyak berkurang. Guru Wu Liang menghela napas panjang. Wu Wei itu tampaknya telah tertahan terlalu lama. Kekuatan dirinya sudah jauh menurun. Wu Liang, dasar biksu botak. Tampaknya kita tidak akan bisa kembali bersama ke alam surga. Setelah berkata demikian, jiwa pendeta Wu Wei perlahan-lahan memudar dan menghilang. Saat jiwa pendeta Wu Wei menghilang, alis pendeta Wu Ji yang berada di kota Riyue tiba-tiba berkerut tajam. Pendeta, ada apa? Lin Chong bertanya dengan bingung. Raja Lin, saya harus pergi sebentar. Setelah berkata demikian, tubuh pendeta Wu Ji langsung menghilang tanpa jejak. Sementara itu, seluruh Kekaisaran Xiao terbungkus dalam keputusasaan yang mendalam. Mereka tidak bisa melihat secercah harapan. Semua orang berpikir bahwa ini adalah akhir dari Kekaisaran Xiao. Bahkan dewa mereka tidak mampu melawan pangeran ke-10. Jika demikian, siapa lagi yang dapat melawan? Kekaisaran Xiao tampak kehilangan seluruh kehidupan, dan rakyatnya benar-benar kehilangan semangat juang. Apakah Kekaisaran Xiao benar-benar akan berakhir seperti ini? Xiao Feng berkata pelan. Ia tidak mengerti kenapa, baru saja ia diangkat sebagai putra mahkota, Kekaisaran Xiao langsung berada di ambang kehancuran. Apakah dirinya membawa nasib buruk bagi Kekaisaran Xiao? Bahkan jika kita kalah, bahkan jika kita mati, kapan rakyat Kekaisaran Xiao pernah menjadi serendah ini? Suara Xiao Yuanshan terdengar dari langit. Yang mulia ayahanda, Xiao Feng dan Xiao Jian berseru serentak. Boom! Dari pusat Kekaisaran Xiao, sebuah aura yang luar biasa kuat melesat ke langit. Langit dan bumi bergetar. Sesosok bayangan muncul di tengah gemuruh itu. Xiao Yuanshan tampak mengenakan jubah panjang, dengan ekspresi tenang tanpa sedikit pun tanda-tanda kekhawatiran akan kehancuran Kekaisaran Xiao. Melihat Xiao Yuanshan, semua orang berlutut dengan penuh hormat. Xiao Yuanshan, orang terkuat di seluruh Kekaisaran Xiao. Jadi, kau adalah Kaisar Xiao. Pangeran ke-10 menatap Xiao Yuanshan yang muncul, lalu bertanya. Benar, akulah Kaisar Kekaisaran Xiao ini, jawab Xiao Yuanshan sambil mengangguk. Jadi kau akhirnya muncul. Jika aku membunuhmu sekarang, apakah Kekaisaran Xiao akan tunduk padaku?
Tanya Pangeran ke-10 dengan nada santai. Jika aku mati, masih ada rakyat Kekaisaran Xiao. Apakah kau bisa membunuh seluruh rakyat Kekaisaran Xiao? Sejak dulu, rakyat Kekaisaran Xiao tidak pernah memiliki sejarah menyerah. Bukan hanya pada aliansi penyegel iblis kecil sepertimu, bahkan pada masa perang dewa dan iblis, Kekaisaran Xiao kami tidak pernah berhenti melawan. Jika kau ingin menundukkan kami, maka satu-satunya cara adalah membunuh seluruh rakyat Kekaisaran Xiao. Xiao Yuanshan berkata dengan tenang. Kata-kata Xiao Yuanshan itu membakar semangat yang telah padam dalam hati para ahli Kekaisaran Xiao. Mereka mungkin bisa kalah, mereka mungkin bisa mati, tetapi mereka tidak akan pernah menyerah. Yang mulia ayahanda, putramu tidak akan pernah menyerah. Aku tidak akan mempermalukan leluhur kita. Xiao Feng berkata dengan tatapan teguh. Paduka Kaisar, sebagai pejabat senior, aku juga tidak akan menyerah. Aku akan memimpin jutaan rakyat Kekaisaran Xiao untuk terus melawan, meskipun itu berarti hancur berkeping-keping. Kata Yu Wenqiang dengan penuh semangat juang. Semua ahli Kekaisaran Xiao, yang sebelumnya dirundung ketakutan, kini bangkit dengan penuh semangat dan keberanian. Tatapan mereka, yang sebelumnya dipenuhi rasa takut terhadap Pangeran ke-10, kini dipenuhi dengan niat membunuh. Jika kalian benar-benar keras kepala, membunuh kalian semua bukan masalah besar. Pangeran ke-10 mendengus dingin. Namun, kali ini tekanan dari Pangeran ke-10 tidak membuat rakyat Kekaisaran Xiao gentar. Mungkin karena kehadiran Xiao Yuanshan, rakyat Kekaisaran Xiao kini dipenuhi keberanian dan semangat juang. Bertarung sampai mati, rakyat Kekaisaran Xiao berteriak serempak dengan suara menggelegar, mengguncang langit dan bumi. Pada saat yang sama, dari puluhan kota di Kekaisaran Xiao, puluhan ribu pasukan berbaris menuju ibu kota kerajaan. Para jenderal Kekaisaran Xiao ini tidak menerima perintah langsung. Mereka datang dengan inisiatif mereka sendiri, seolah merasakan tekanan besar yang dialami Kekaisaran Xiao. Pangeran ke-10 melihat rakyat Kekaisaran Xiao yang penuh semangat juang, dan bibirnya menyunggingkan senyum meremehkan. Jika kalian ingin mati, biar aku kabulkan keinginan kalian. Pangeran ke-10 melihat orang-orang Kekaisaran Xiao yang penuh semangat juang. Dengan senyuman menghina di sudut bibirnya, ia berkata, jika kalian ingin mati, aku akan mengabulkannya. Memusnahkan jutaan jiwa di kota ini, apa yang perlu ditakutkan? Bagi Pangeran ke-10, bahkan sejuta kultivator pun tidak lebih dari semut belaka, tidak layak dianggap ancaman. Setelah itu, ia melayangkan pukulan ke arah Xiao Yuanshan. Pukulan itu seperti arus sungai yang mengalir deras dari pegunungan, penuh dengan kekuatan destruktif. Namun, Xiao Yuanshan hanya tersenyum dingin. Ia membalas dengan satu pukulan juga. Satu pukulan, dunia bergetar. Jelas, Xiao Yuanshan, Kaisar Kekaisaran Xiao, bukanlah orang lemah. Boom! Kedua pukulan mereka bertabrakan, menghasilkan gelombang energi yang menyebar dengan kecepatan kilat ke segala arah. Keduanya terlempar ke belakang. Di bawah Pangeran ke-10, tanah retak membentuk parit, dan ia mundur sejauh puluhan meter. Sementara itu, di bawah Xiao Yuanshan, bangunan-bangunan hancur menjadi abu, dan tubuhnya terdorong mundur hingga 100 meter. Melihat ini, ekspresi semua orang menjadi suram. Namun, tidak ada satupun yang mundur atau menunjukkan rasa takut. Dalam sekejap, kedua sosok itu kembali ke titik awal, seolah-olah mereka tidak pernah bergerak sama sekali. Kaisar Kekaisaran Xiao, tidak lebih dari itu, ujar Pangeran ke-10 dengan senyum dingin. Xiao Yuanshan menatap dengan mata menyipit, ekspresinya serius, dan kau juga tidak lebih dari itu, oh, ya. Pangeran ke-10 menjawab dengan nada meremehkan, aku hampir lupa memberitahumu, pukulan tadi adalah yang terlemah dariku. Xiao Yuanshan tersenyum kecil, aku juga lupa memberitahumu, pukulan tadi belum menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Pangeran ke-10 melayangkan pukulan lagi. Namun kali ini, Xiao Yuanshan membuka kedua telapak tangannya. Seketika, ibu kota kekaisaran mulai bergetar. Dari bawah ibu kota, energi yang tak terhitung jumlahnya memancar seperti gelombang pasang, berkumpul ke arah Xiao Yuanshan. Di seluruh ibu kota, semua roh spiritual dan binatang buas mulai meraung kesakitan. Dalam hitungan detik, mereka tumbang dan mati. Kaisar Xiao mengorbankan seluruh energi roh dari binatang-binatang spiritual ibu kota, harga yang sangat besar, ujar Yu Wenqiang dengan nada penuh kekaguman saat melihat pemandangan itu. Xiao Yuanshan melangkah maju satu langkah, lalu melayangkan pukulan keras ke arah Pangeran ke-10. Boom! Dengan pukulan ini, Pangeran ke-10 terlempar mundur sejauh 100 meter. Namun, Xiao Yuanshan tidak berhenti di situ. Tubuhnya melesat seperti kilat, muncul kembali di hadapan Pangeran ke-10, dan melayangkan pukulan lainnya. Boom! Pangeran ke-10 kembali terdorong mundur sejauh 100 meter. Melihat pemandangan ini, semua orang di Kekaisaran Xiao menjadi sangat bersemangat, hampir saja mereka melonjak kegirangan. Meskipun semua roh spiritual di ibu kota telah kehilangan nyawa, mereka mati untuk tujuan yang mulia.
Energi dari seluruh ibu kota terus mengalir masuk ke tubuh Xiao Yuanshan. Saat ini, Xiao Yuanshan tidak bertarung sendirian. Dengan setiap serangannya ke arah Pangeran ke-10, Xiao Yuanshan seperti menumpahkan amarah rakyat Kekaisaran Xiao yang telah gugur. Ia ingin membalas dendam atas semua jiwa yang telah dikorbankan dan mengembalikan kehormatan Kekaisaran Xiao. Kekaisaran Xiao bukanlah kekuatan yang lemah. Serangan Xiao Yuanshan sangat tajam. Meskipun Pangeran ke-10 terus mundur, ia tetap tenang, menghindari serangan dengan sikap dingin dan terkendali. Dev, yang menyaksikan dari jauh, mengerutkan alisnya, kekhawatiran terlihat di wajahnya. Meskipun tampaknya Xiao Yuanshan mendominasi pertarungan, dan Pangeran ke-10 terus terdesak, ada sesuatu yang ganjil. Pangeran ke-10 tidak menunjukkan tanda-tanda panik sedikitpun. Selain itu, Pangeran ke-10 masih belum mengeluarkan senjata apapun. Dev tidak percaya bahwa Pangeran ke-10 hanya memiliki pedang panjang yang sebelumnya telah hancur. Boom! Dengan suara ledakan besar, pukulan-pukulan Xiao Yuanshan memaksa Pangeran ke-10 mundur beberapa ratus li lagi. Namun, meskipun serangan Xiao Yuanshan tampak sangat kuat, Pangeran ke-10 tetap tidak terluka. Sepertinya sudah waktunya aku benar-benar bersenang-senang denganmu. Setelah berkata demikian, Pangeran ke-10 tiba-tiba memunculkan sebuah pedang panjang di tangannya. Pedang itu terlihat persis sama dengan pedang panjang yang sebelumnya hancur. Tebas, Pangeran ke-10 melayangkan tebasan. Cahaya pedang yang mengerikan meluncur langsung ke arah Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan tidak berani menganggap enteng serangan itu. Ia segera mengepalkan kedua tangannya, membiarkan energi dari seluruh kota menyatu dengannya, dan melayangkan pukulan penuh kekuatan untuk menghadapi cahaya pedang tersebut. Kali ini, Xiao Yuanshan menggunakan seluruh kekuatannya. Fakta bahwa Pangeran ke-10 akhirnya menggunakan senjata menunjukkan bahwa ia juga serius dan menggunakan kekuatan penuhnya. Boom! Saat cahaya pedang dan pukulan Xiao Yuanshan bertemu, ekspresi wajahnya langsung berubah drastis. Pukulan Xiao Yuanshan langsung hancur berkeping-keping, dan tubuhnya terkena serangan langsung dari cahaya pedang tersebut. Tubuh Xiao Yuanshan terhempas ke belakang, sementara energi di dalam tubuhnya langsung runtuh. Energi roh dari seluruh roh spiritual di ibu kota juga menghilang begitu saja. Pangeran ke-10 tidak berhenti. Ia kembali mengayunkan pedang panjangnya. Boom! Tebasan lain menghantam tubuh Xiao Yuanshan dengan keras. Energi roh yang terkumpul dari seluruh roh spiritual di ibu kota lenyap tanpa jejak. Melihat ini, semua orang tertegun dan terdiam. Kesenjangan kekuatan ini terlalu mencolok. Baru saja Xiao Yuanshan memanfaatkan energi roh dari roh spiritual di ibu kota untuk membuat Pangeran ke-10 mundur terus-menerus. Namun, hanya dalam sekejap mata, keadaan berubah begitu drastis. Timbangan kemenangan kini telah berbalik terlalu cepat. Tubuh Xiao Yuanshan terjatuh dengan keras di depan mata semua orang. Luka di tubuhnya mulai mengeluarkan darah, dan wajahnya tampak sangat pucat. Semua orang memandang Xiao Yuanshan tanpa tahu harus berkata apa, bahkan tidak tahu bagaimana harus menghiburnya. Kaisar Xiao, bahkan Anda pun bukan tandingannya, tanya Dev sambil menatap Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan menggelengkan kepalanya. Bukan tandingannya, anak kecil ini memiliki kekuatan yang terlalu mengerikan. Pada usia semuda ini, ia memiliki kekuatan seperti ini. Aku khawatir ia bukan seorang kultivator dari dunia surga manusia. Bagaimanapun, ada ribuan dunia di alam semesta, dan dunia surga manusia hanyalah salah satu dunia kultivasi kecil yang tidak signifikan. Paduka Kaisar, jika tidak ada cara lain, Anda bisa menggunakan rahasia leluhur untuk menyerap kekuatan keberuntungan Kekaisaran Xiao. Mungkin itu bisa memberi kita peluang, kata Yu Wenqiang dengan penuh semangat. Tidak mungkin. Keberuntungan Kekaisaran Xiao bukan milikku untuk digunakan. Bagaimana mungkin aku sembarangan menyerapnya? Tanpa keberuntungan, Kekaisaran Xiao tidak akan mampu bertahan lama. Xiao Yuanshan kembali menggelengkan kepalanya. Saat kata-kata Xiao Yuanshan selesai, suara gemuruh terdengar dari 4 penjuru ibu kota, mengguncang tanah dan pegunungan. Tak lama kemudian, puluhan ribu tentara berbondong-bondong tiba. Setiap prajurit Kekaisaran Xiao mengenakan zirah perak dan emas. Aura mereka yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit di atas ibu kota. Bersambung.